Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama kami dalam siaran mimbar agama Katolik, persembahan seksi komunikasi sosial paroki BMV Katedral Bogor, bekerjasama dengan RRI Bogor. Bersama saya Jonsis, selama setengah jam ke depan, kita akan membicarakan berbagai hal menarik seputar dengan gereja Katolik. Nah, Sobat BMV dan para pendengar sekalian, kita ini dalam pertemuan ketiga nih, jadi masih dalam suasana BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Jadi setelah minggu lalu, kita membahas mengenai Allah sumber harapan untuk menangkis melawan ketidakadilan. Nah, dalam pertemuan ketiga ini, kita akan bahas tema yang gak kalah seru. Sama serunya, atau bahkan mungkin lebih seru dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi, tema hari ini adalah Allah sumber harapan karena kasih setianya. Ini Katolik banget loh, para pendengar dan Sobat BMV. Ngomongin kasih Allah. Karena kan Yesus terkenal dengan kasihnya ya. Nah, kali ini bahasannya kan karena Katolik banget. Ngomongin Allah, harapan, kasih setia. Udah pasti orang Katolik kan. Hari ini kita akan bahas bersama dengan tim dari seksi kitab suci, karena bahasannya soal kitab suci, jadi gak mungkin saya bahas sendiri, itu nggak bisa, Sobat BMV dan para pendengar. Nah, di sini pada malam hari ini telah hadir bersama saya teman-teman dari tim seksi kitab suci nih, ada Kak Mona dan Kak Yuyana. Selamat malam Kak Mona, Halo, Kak Yuyana. selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat Kak Mona, Kak Yuyana. Puji Tuhan sehat. Puji Kak Josi sehat ya? Tuhan. Sehat-sehat. Udah semangat begini masa nggak sehat tuh? Ya. Jadi kakak-kakak sebelumnya terima kasih loh sudah mau menyempatkan hadir pada malam hari ini, bertemu dan menyapa para pendengar dan Sobat BMV yang ada di rumah nih. Pasti lagi pada jelang-jelang istirahat, tapi semoga juga bermanfaat nih, ada ayat-ayat atau apapun lah yang kita dapatkan dari pertemuan ketiga ini ya kakak-kakak ya. Oke, nah kakak-kakak kita langsung mulai aja ya, karena kan waktunya singkat nih, jadi supaya Sobat BMV juga sudah nggak sabar pasti bersama para pendengar di rumah. Nah, Oke. jadi langsung kita mulai. Pertanyaan pertama nih, ini pertanyaan yang sangat mendasar terkait dengan subtopik yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya pada pertemuan ketiga ini. Nah, boleh dong dijelasin lagi, disebutin lagi, sedikit aja, jangan banyak-banyak, supaya nanti pertanyaan yang lain kebagian jawabannya. Nah, dijelaskan tentang subtopik kali ini. Mungkin pertama-tama Kak Yuyana dulu kali ya, silakan Kak. Ya, baik Kak Jonsis, terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam para pendengar dan Sobat BMV. Dalam pertemuan ketiga pada PKSN 2002 ini, kita akan mendalami subtopik Allah sumber harapan karena kasih setianya. Adapun 3 hal yang mendasari subtopik ini adalah, yang pertama, dengan kemunculan virus corona dan segala variannya membawa serta dampak yang sangat besar bagi umat manusia. Di antaranya berkenaan dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang penyelenggaraan Tuhan. Yang kedua, kondisi ini membuat orang menjadi putus asa karena pandemi yang berlarut-larut tanpa kepastian kapan akan berakhir. Yang ketiga, akan tetapi sesungguhnya Allah tetap hadir di segala zaman, termasuk dalam situasi yang tengah kita hadapi. Demikian Kak Jonsis. Baik, terima kasih kalian. Berarti tadi ada 3 poin besar ya tentang subtopik atau dasar dari subtopik ini diangkat ya, berkaitan dengan Allah sumber harapan karena kasihnya. Saya pribadi sih sebenarnya setuju nih sama Kak Yuyana tadi. Memang saya pikir ini juga dirasakan nih sama Sobat BMV dan para pendengar di rumah, bagaimana pandemi COVID ini memang membuat kehidupan sebagian orang terhenti ya, dan itu membuat teman-teman, saya pribadi pun merasakan sih bagaimana krisis eksistensi kehadiran Allah gitu ya dalam kehidupan kita. Apalagi tadi dalam kondisi yang serba baru. Ini kan pandemi di mana yang terjadi pernah 100 tahun yang lalu, yang mungkin sekarang nggak ada yang masih hidup gitu ya, nggak ada gimana cara menghadapinya, itu nggak ada gitu. Jadi memang hal-hal baru seperti ini dan panjang pula 2 tahun dan sekarang masih berlangsung walaupun memang sudah agak lebih baik sih kondisinya gitu. Jadi pasti dan
Saya pikir para pendengar, Sobat BMV di rumah juga sedikit banyak pasti merasakan ya hal-hal seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut nih ke Kak Mona. Tadi kalau sudah ada dasarnya pengangkatan subtopik ketiga ini, kalau tujuannya apa Kak? Tujuan dari pertemuan kita yang ketiga ini apa? Boleh jelaskan Kak Mona, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Jonsis. Selamat malam Bapak Ibu, teman muda pendengar RRI Bogor yang terkasih. Oke, pada bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, khususnya melalui pertemuan ketiga, Gereja Katolik mengajak umatnya, yaitu kita semua, untuk mendalami bersama semua bahan diskusi dan permenungan tentang Allah yang hadir dalam segala zaman, termasuk di tengah situasi yang sedang dan masih kita alami sekarang, yaitu yang tadi sudah kita bahas ya, pandemi COVID-19. Dan sesungguhnya kasih Allah tetap menyertai kita walaupun dalam masa sulit ini. Mengapa kita harus diajak untuk melihat bahwa kasih Allah tetap hadir, bahwa kasih Allah tetap menyertai kita? Karena dengan kemunculan virus corona dengan segala variannya, banyak ya Kak Jonsis variannya ya, ada Betul. Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Omikron. Nah, pandemi ini membawa dampak yang sangat besar bagi umat manusia. Di antaranya berkenaan dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang penyelenggaraan Tuhan. Orang menjadi merasa putus asa karena pandemi yang berlarut-larut tanpa kepastian kapan ini pandemi akan berakhir gitu ya. Nah, ini membuat orang bertanya akan kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Apakah semua ini adalah kehendak Tuhan? Di manakah kasih-Nya yang sungguh luar biasa kepada umatnya, sebagaimana yang selalu dijanjikannya? Disinilah umat diajak untuk lebih memahami bahwa kasih setia Allah adalah sumber harapan untuk hidup baru. Dan kita juga diajak untuk saling solider dan membantu dalam mengatasi tantangan hidup. Lalu yang ketiga, kita diajak untuk melihat kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam masa sulit ini. Nah, ini yang penting, bahwa sesungguhnya Allah tetap hadir dalam dan melalui segala cara. Berbagai cara ya, termasuk dalam bentuk solidaritas yang terbangun di antara kita, dengan diwujudkan melalui misalnya menemani dan menolong sesama kita, terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Contoh, ada warga lingkungan yang terkena COVID dan harus isolasi mandiri di rumah. Kita bisa bantu dengan pemberian makanan, vitamin, buah, dan lain sebagainya. Demikian Kak Jonsis yang bisa saya paparkan pada poin tujuan pertemuan ketiga ini. Baik, terima kasih Kak Mona. Tadi ada yang menarik tuh. Kapan ya ini akan berakhir ya? Itu kayaknya ngomongnya dari hati nih Kak Mona ya. Benar, lama Memang- banget ya. Memang tadi itu pertanyaan kayaknya seluruh umat manusia tuh. Kapan ini akan berakhir ya? Benar. Sekarang juga soalnya masih, walaupun memang kita sudah mulai beraktivitas menuju normal ya kakak ya. Iya. Iya. Betul Dan sekali. mungkin tadi soal kepedulian yang disoroti Kak Mona ya, soal contoh ya. Saya pikir itu juga terjadi ya di paroki kita ya, di paroki katedral ya. Bagaimana Benar. para pengurus lingkungan, wilayah, teman-teman di PSE juga ya, mengusahakan bagaimana membantu umat, apalagi Betul. terutama mereka yang masih terkena COVID ya, dan masih Iya. isoman gitu. Kemarin pas parah-parahnya itu gerakan itu ada ya, dan saya pikir terjadi di hampir semua wilayah kakak ya. Iya, betul. Memang tadi menyoroti yang terakhir ya, soal kepedulian kita sebagai sesama manusia tuh, saya pikir itu memang kunci ya, kunci sekali gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi memang itu juga jadi ajakan sepertinya ya. Tadi Kak Mona dalam narasi itu mengajak sebenarnya teman-teman, mengajak para pendengar, mengajak Sobat BMV untuk merasakan kehadiran Allah tadi. Bukan hanya lewat firman Tuhan yang dibacakan di mimbar, yang disajikan di altar, tapi juga lewat kehadiran orang lain dalam hidup kita.
tapi juga lewat kehadiran kita dalam hidup orang lain. Jadi saya pikir itu kunci sekali ya tadi ya, untuk merasakan kehadiran Allah ya kakak-kakak ya. Ya. Nah, karena kita orang Katolik, nah kakak-kakak yang terkasih dan para pendengar sekalian, rasanya kurang Katolik kalau belum ada ayat-ayat, belum ada firman-firman Tuhan yang dibacakan, yang dibagikan nih kepada para pendengar. Jadi sekarang gilirannya Kak Yuyana nih, boleh dong dibagikan kepada para pendengar dan sobat BMV di rumah terkait firman Tuhan yang menjadi pokok dari bahasan kita pada pertemuan ketiga BKSN kali ini. Silakan Kak Yuyana. Baik, Kak Jonsis. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan mendalami perikop dari kitab Hosea, yakni Hosea bab 6, ayat 1-6. Dalam perikop ini, terungkap bahwa kasih setia Allah itu selalu ada, seperti fajar di pagi hari, dan seperti hujan yang mengairi dan menyegarkan bumi. Pada ayat 1-3, mengenai ajakan Hosea untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Pada ayat 4-6, Allah mengingatkan untuk tetap setia kepadanya. Dan berikut adalah beberapa poin dari perikop Hosea bab 6 ayat 1-6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi kita. Dia bukan hanya menerkam, tetapi juga menyembuhkan. Dia bukan hanya memukul dan melukai, tetapi juga membalut luka-luka. Dia bahkan juga menghidupkan dan membangkitkan, sehingga orang dapat berdiri tegak di hadapannya. Ajakan untuk berbalik kepada Tuhan merupakan ajakan untuk disembuhkan, dihidupkan, dan dibangkitkan. Yang kedua, orang Israel diajak untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan yang baik dan mendalam akan membantu seseorang mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal ini berguna sekali untuk mengatasi persepsi atau pandangan yang salah tentang Tuhan. Di ayat 6 disebutkan bahwa Tuhan lebih menyukai pengenalan akan dirinya daripada kurban-kurban bakaran. Kurban bakaran bisa saja dipersembahkan tanpa pengenalan akan Allah. Karena itu, pengenalan akan Allah jelas lebih bermakna. Sebab dengan itu, orang Israel mengetahui dengan pasti siapa Allah mereka. Yang ketiga, Tuhan selalu setia kepada umatnya. Di ayat 3, kesetiaan Tuhan itu digambarkan seperti fajar yang selalu menyingsing di pagi hari, atau seperti hujan yang turun pada akhir musim. Sementara itu, kesetiaan manusia terhadap Tuhan ternyata amat singkat. Diibaratkan dengan embun pagi yang hilang pagi-pagi benar, atau seperti kabut pagi. Kesetiaan Tuhan memang tidak dapat dibandingkan dengan kesetiaan orang Israel. Namun hal ini diangkat agar setiap orang Israel perlu belajar sungguh-sungguh mengenalnya. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan dapat menyadari dan melihat kembali kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam situasi pandemi ini. Kesetiaan Allah yang selalu menyertai dan menolong kita ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk saling menolong satu sama lain. Demikian Kak Jonsis. Terima kasih Kak Yuyana. Nah, para pendengar dan sobat BMV di rumah, tadi firman Tuhan bukan hanya dibagikan loh, tapi dijelaskan, direfleksikan. Jadi saya pikir harusnya pesannya sampai nih ke para pendengar dan sobat BMV di rumah. Nah, tadi sekali lagi terima kasih ya Kak Yuyana untuk firman Tuhannya. Ya. Nah, membahas tema sudah, firman Tuhan juga sudah. Nah, tapi kayaknya kalau ngomongin BKSN ya atau acara-acara seperti ini, ada yang kurang kalau cuma hanya sebatas obrolan ya. Nah, harusnya kan kita berharap pasti ada aplikasi ya, aplikasi dari apa yang diangkat untuk keseharian kita, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang giliran Kak Mona nih, saya persilahkan Kak Mona untuk memberikan pesan dan yang penting penerapannya nih untuk sobat BMV dan para pendengar di rumah. Jadi silahkan Kak Mona.
Oke, baik. Dalam situasi pandemi, membuat banyak orang merasa bahwa Tuhan sedang menghukum mereka. Meskipun demikian, kita harus menyadari kalau Tuhan selalu baik kepada umatnya. Pandemi ini mengajarkan banyak hal. Tuhan mengajarkan tentang kepeduliannya kepada manusia. Maka kita juga harus saling mengasihi sesama. Kemudian, perlunya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Kak Yuyana bahwa ada bacaan kitab suci tentang seruan Nabi Hosea untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, yaitu pada kitab Hosea bab 6 ayat 1 sampai 3. Akan saya coba bacakan ya, Kak Jonsis. Oh ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman muda OMK juga bisa membuka Alkitab masing-masing ya di rumah ya. Oke. Pada bab 6 ayat 1, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Pada bab 6 ayat 2, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Pada bab 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Disinilah kita diajak untuk mengenal Tuhan dengan benar. Kita pun bisa introspeksi diri. Apakah saya mengenal Tuhan menurut selera saya? Dalam situasi pandemi ini, iman kita memang benar-benar sedang diuji. Perlu sekali adanya pengenalan yang lebih baik, serta menciptakan relasi yang positif dengan mengenal Allah lewat Yesus yang hadir ke dunia. Dan untuk merasakan kasih Allah, orang harus memiliki relasi yang erat dan mendalam dengan Allah. Berikut tadi adalah inti pesan dan penerapan yang dapat saya sampaikan. Kak Jansis. Baik, terima kasih Kak Mona. Tadi sudah kembali ditegaskan tentang inti pesan ya dari perikopnya. Saya tertarik nih, garis bawahnya adalah tadi saya pikir selalu ada hikmat ya dalam setiap tantangan yang Tuhan berikan. Tuhan itu tidak memberikan pandemi COVID-19 sebagai hukuman manusia gitu. Tapi memang dia memberikan itu untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih tangguh dari sebelumnya gitu. Dan tadi ya garis bawahnya adalah untuk merasakan kasih Allah, orang harus memiliki relasi yang kuat dan mendalam dengan Allah. Nah, jadi kalau misalnya nih para pendengar dan sobat BMV di rumah merasa 2 tahun ini apa-apaan ya, pandemi ini kok saya jadi nggak punya pekerjaan, cari kerja susah, kuliah jadi harus online, sekolah online, nggak ketemu teman-teman, dan lain sebagainya ya. Merasa itu hanya sebagai musibah saja begitu, saya pikir tadi garis bawahnya adalah jangan-jangan sobat BMV dan para pendengar belum memiliki relasi yang kuat dengan Allah. Itu jadi refleksi kita bersama. Saya juga tersadar gitu. Tadi Kamona bilang begitu, saya tersadar, wah jangan-jangan kita nih yang mengeluh-mengeluh belum dekat nih sama Allah. Perlu lebih dekat lagi para pendengar sobat BMV. Dengan Tuhan. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Kak Mona. Nah, sekarang kalau misalnya tadi refleksinya sudah, sekarang saya mau ke Kak Yuyana lagi nih. Nah, Kak Yuyana, tadi kan Kak Mona sudah menjelaskan berbagai hal ya. Kalau misalnya kita ngomongin inspirasi nih Kak Yuyana, kira-kira inspirasi apa yang bisa didapatkan dari pertemuan kali ini, Kak? Baik, Kak Jonsis. Inspirasi yang didapat dalam pertemuan ketiga ini adalah dalam tantangan kehidupan, iman akan kasih setia Allah menjadi tumpuan bagi kita untuk bangkit dan hidup dalam kasih, serta meningkatkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Demikian Kak Jonsis. Baik Kak Yuyana, tadi ya Sobat BMV, singkat, padat, tapi sangat jelas, sangat clear bagaimana tadi kasih
solidaritas dan kepedulian tuh sangat di-highlight ya dalam pertemuan kali ini. Nah, kakak-kakak, Kak Yuyana, Kak Mona, ini kan kita punya keterbatasan waktu nih. Karena kita kan siaran radio, jadi ada yang ngantri setelah kita. Nah, boleh dong satu pertanyaan lagi terakhir nih ya. Sekarang berarti untuk Kak Mona nih, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kak, sebenarnya kalau kita ngomongin pertemuan BKSN kali ini ya, feedback apa sih yang diharapkan terkait dengan pertemuan ini dalam konteks aplikasi pada akar rumput ya Kak ya? Silakan Kak Mona. Oke, baik. Kak Jonsis dan juga Kak Yuyana, adapun feedback yang diharapkan adalah sesuai dengan pesan dari kitab Hosea ini, yaitu mengajak kita untuk semua memiliki relasi yang erat dengan Allah. Karena itu, kita diajak untuk, lagi-lagi nih, benar-benar mengenal Allah, sehingga kita bisa semakin mencintainya. Itulah salah satu feedback yang diharapkan pada akar rumput pada BKSN tahun ini. Semoga lebih banyak lagi aplikasi pada akar rumput yang tumbuh melalui diskusi, sharing, ataupun ngobrol-ngobrol di lingkungan dan wilayah Bapak, Ibu, dan sahabat muda OMK. Terima kasih Kak Jonsis. Demikian. Sepakat sekali dengan Kak Mona ya. Jadi kalau bisa pertemuannya jangan berhenti di online ini aja nih, tapi di wilayah, di lingkungan, di komunitas-komunitas ya, pertemuan BKSN itu harus juga terjadi juga dalam bentuk tatap muka ya, supaya lebih terasa gitu ya Kak ya, diskusinya, sharingnya gitu Kak ya, supaya lebih terasa. Baik, Kak Mona dan Kak Yuyana, nah akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita nih, aduh, sebenarnya masih pengen ngobrol banyak ya, tapi ternyata waktunya singkat ya, mohon maaf. Jadi akhirnya Sobat BMV dan para pendengar kita harus berpisah nih. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk kakak-kakak yang sudah bersedia siaran mampir ke RRI Bogor pada malam hari ini. Terima kasih Kak Mona, Kak Iyana. Jangan kapok loh. Harus ngobrol lagi, harus mampir lagi nanti ya. Iya, ketagihan ini jadinya ini. Berarti nanti di minggu-minggu yang akan datang, nanti Sobat BMV akan ketemu lagi nih berarti dengan Kak Mona dan Kak Iyana. Dengan tema yang tentu berbeda ya, dan lebih menarik lagi gitu. Baik, Kak Mona dan Kak Iyana selamat berkarya lagi. Begitu, selamat melanjutkan aktivitas. Jaga kesehatan selalu ya kakak-kakak. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Sobat BMV dan para pendengar sekalian, sekali lagi ya, kita tuh disadarkan tentang kasih setia Allah kepada kita nih, manusia, melalui kehadirannya dalam berbagai cara. Allah tuh memang unik ya. Dia punya cara yang manusia mengerti tapi nanti. Biasanya pas dihadirkan tidak ngerti, tapi setelah kita lewati, oh iya ya, itu kehadiran Allah ternyata dalam hidup kita. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Demikian pertemuan ketiga pada bulan Kitab Suci Nasional. Masih ada pertemuan sekali lagi nih di minggu yang depan dengan tema yang gak kalah seru pastinya. Jadi kita jumpa lagi ya minggu depan dalam saluran, kanal, dan waktu yang sama. Salam sehat, Tuhan memberkati.